Halo pendengar, selamat datang di podcast malam ini. Dalam kegelapan malam ini, kita akan mendengar kisah yang mungkin akan membuatmu berpikir dua kali sebelum ikut kemah sekolah. Bayangkan, sebuah malam yang seharusnya dipenuhi dengan canda tawa, berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Ini adalah kisah kemah terakhir di sebuah sekolah menengah atas, dan apa yang terjadi malam itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Cerita ini bermula di sebuah sekolah SMA yang terkenal di kota kecil. Seperti sekolah pada umumnya, mereka mengadakan acara kemah tahunan bagi para siswa kelas 3. Biasanya, kemah ini adalah waktu untuk bersenang-senang sebelum mereka menghadapi ujian akhir. Namun, tahun itu ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang aneh sudah terasa sejak mereka tiba di lokasi kemah, sebuah hutan yang terletak tak jauh dari sekolah. Malam pertama, semua tampak normal. Para siswa mendirikan tenda, membuat api unggun, dan bersiap untuk tidur setelah menghabiskan waktu menceritakan kisah-kisah lucu dan menyeramkan. Namun, di tengah malam, salah satu siswa bernama Dina terbangun. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Seperti ada yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan hutan. Meski begitu, dia mencoba mengabaikannya dan kembali tidur. Tapi kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah hutan perlahan. Langkah itu semakin dekat, tapi tidak ada yang terlihat. Dina semakin gelisah. Dia membangunkan temannya, Rio, yang tidur di tenda sebelahnya. "Kamu dengar itu gak?" tanya Dina dengan suara berbisik. Rio, yang setengah tertidur, hanya menggerutu. "Itu cuma binatang, tidur aja lagi." Tapi Dina tahu, suara itu bukan binatang, ada sesuatu yang lain. Semakin malam, suasana semakin mencekam. Beberapa siswa lain mulai terbangun oleh suara-suara aneh yang sepertinya datang dari segala arah. Salah satu guru pembimbing, Pak Budi, akhirnya memutuskan untuk memeriksa sekitar dengan senter di tangan. Dia berjalan menuju pinggiran hutan, namun yang terjadi setelah itu adalah awal dari mimpi buruk sesungguhnya. Pak Budi tidak kembali. Siswa-siswa yang menunggunya mulai panik. Beberapa siswa laki-laki mencoba mencarinya, tapi mereka tidak menemukan apapun. Hanya jejak kaki Pak Budi yang mengarah ke dalam hutan, lalu menghilang begitu saja. Pagi berikutnya, seluruh kemah digemparkan oleh hilangnya Pak Budi. Pihak sekolah segera dihubungi dan pencarian besar-besaran dilakukan. Namun, tak ada jejak Pak Budi yang ditemukan. Seolah dia lenyap begitu saja ke dalam hutan. Setelah kejadian itu, para siswa tidak pernah melupakan malam itu. Dina, yang pertama kali merasakan keanehan, selalu berkata bahwa dia bisa merasakan sesuatu atau seseorang berada di luar tenda mereka. Dan hingga kini, lokasi kemah itu tidak pernah digunakan lagi oleh sekolah. Ada yang bilang, setiap kali ada yang mendekati area itu, mereka akan mendengar suara langkah-langkah yang sama. Langkah yang perlahan, tapi pasti menuju mereka. Mungkin itu adalah Pak Bude yang masih mencari jalan keluar. Atau mungkin sesuatu yang lebih jahat dari itu. Jadi, apa kalian masih berani ikut kemah sekolah? Atau mungkin lebih baik menghindar dari hutan-hutan yang tampak terlalu tenang? Karena siapa tahu apa yang menunggu di sana. Sampai di sini dulu cerita malam ini. Jangan lupa untuk selalu waspada. Karena mungkin di balik gelapnya malam, ada sesuatu yang mengintai. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan mengungkap kisah lain yang lebih mencekam.